Praktek sudah ya. Pokok pembahasan praktek pitching model Tita. Yang pertama, seorang kepala sekolah memanggil guru setelah mengadakan supervisi di dalam kelas. Dikarenakan ada beberapa hal yang harus dibicarakan untuk perbaikan ke depan, akan tetapi disampaikan oleh kepala sekolah agar bisa fokus dalam berbicara pada kegiatan. Narasi setelah usai kegiatan pembelajaran di kelas dan anak sudah pulang, diajak ngobrol santai sambil menunggu orang tua. Membicarakan uang. Silahkan Bu, duduk. Terima kasih Pak. Selamat siang, bagaimana kabarnya Ibu Ainun hari ini? Alhamdulillah, baik Pak. Hari ini bolehkah kita ngobrol sebentar, Bu Ainun? Boleh sekali Pak, silakan. Terima kasih Bu Ainun telah meluangkan waktu untuk berdiskusi dengan saya. Justru malah saya Pak yang berterima kasih karena sudah berdiskusi dengan saya. Saya sudah mendapat dalam kegiatan lain ini. Oh, begitu ya Bu. Kira-kira setelah diskusi ini apa sih yang diharapkan Ibu Ainun ke depannya? Ya, saya berharap Pak bisa meningkatkan kinerja saya di sekolah dan saya mampu menyelesaikan tugas saya dengan baik. Oh, begitu. Memangnya permasalahan apa yang terjadi pada saat ini, Bu? Jadi permasalahannya seperti ini, Pak. Akhir-akhir ini saya di kelas mengajarnya tidak maksimal karena harus dituntut menyelesaikan tugas dengan tugas tambahan di sekolah yang diberikan ke saya.
Oh begitu. Memangnya permasalahan apa yang terjadi pada saat ini, Bu? Ya, saya pikir tidak maksimal, Bu. Maaf. Saya pikir tidak maksimal, Pak. Jadi kurang fokus dalam mengajarnya. Kenapa tidak maksimal, Bu? Jadi kurang fokus dalam mengajar. Iya, kurang lebihnya seperti itu, Pak. Adakah hambatan lain, Bu? Untuk adakah hambatan lain, Bu? Untuk tahun kemarin sepertinya Ibu baik-baik saja dapat melaksanakan dengan baik. Iya, Pak. Tapi untuk akhir-akhir ini saya kewalahan, Pak, membagi waktu dengan kegiatan pribadi saya. Mengikuti pendidikan CGP di rumah. Saya harus mengerjakan kemudian harus melakukan suatu hal yang sebelumnya di rumah saya mengerjakan tugas, tetapi sekarang sudah waktunya sudah berbeda lagi. Mengerjakan itu sudah inteleknya sudah ada dan tugas waktunya. Sebab itu saya mengikuti hal tersebut guna meningkatkan kinerja saya di sekolah, Pak. Wah, Ibu sibuk sekali ya. Jangan lupa istirahat ya, Bu. Selalu jaga kesehatan. Iya, Pak. Terima kasih. Dulu saya bisa mengerjakan semuanya. Di sekolah, seperti yang saya tadi katakan, tetapi sekarang sudah tidak bisa, Pak. Karena keterbatasan kemampuan saya. Tugas tersebut tidak bisa saya tinggalkan karena sama-sama penting. Adakah solusi-solusi yang Ibu telah pikirkan mungkin? Ada ya, Pak. Sepertinya pengurangan tugas di sekolah, Pak. Selain itu, dari skala yang 1 sampai dengan 10, di skala berapakah Ibu berada dalam usaha untuk mencapai tujuannya sekarang? Dari skala 1 sampai dengan 10, ini sedang 5, Pak. Karena baru berani untuk berdiskusi masalah saya ini. Oh iya, Bu. Kira-kira strategi apa yang akan Ibu lakukan untuk mencapai tujuan yang tadi Ibu telah sebutkan? Strateginya pengambilan jaringan internet di sekolah mungkin, Pak. Dan saya akan mengajukan rencana anggaran untuk kegiatan tersebut di sekolah. Ditambah lagi ada permasalahan di sekolah, perintah misalnya. Terus ukuran sukses dari rencana Ibu yang akan Ibu buat itu seperti apa? Ya, karena jaringan internet di sekolah itu mempermudah saya dalam mengerjakan tugas tambahan yang diberikan tentunya dalam pelaporan dan lain sebagainya, disebabkan jaringan data di HP yang digunakan selama ini kadang-kadang trouble dan menghemat waktu yang awalnya digunakan untuk mencari jaringan kita menggunakannya di sekolah untuk cetak berkas dan lain sebagainya. Setelah adanya beberapa sudah kemudian saya tentunya hal tersebut memaksimalkan pekerjaan saya untuk jadi sesuai harapan, juga meningkatkan kinerja guru dalam mencari referensi kegiatan pembelajaran di sekolah mungkin, Pak. Ya, Bu. Terus
bagaimana antisipasi Ibu dalam mengatasi hambatan yang tadi Ibu sebutkan? Ya, gimana? Tentunya saya tetap akan menyelesaikan tugas yang telah diberikan semaksimal mungkin agar dapat melaksanakannya dengan baik sesuai dengan harapan ataupun beban yang telah dibebankan ke saya untuk kemajuan sekolah. Terus komitmen apa yang Ibu Ainun telah buat untuk menjalankan rencana ini, Bu? Komitmen Ya, didahulukan tanggung jawab saya, Pak. Tanggung jawab sudah. Di atasnya dibaca apa enggak? Enggak usah nggih. dan kemajuan Oh, anggaran dibaca aja. sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan. Rekaman Anda bercerita jika dia baru saja mendapatkan teguran dari kepala sekolah, yang menerima laporan dari pengawas sekolah, yang melakukan supervisi. Saat ia Kira-kira mengajar, siapa yang pengawas sekolah yang bisa melakukan membantu Ibu supervisi untuk menjalankan tanpa komitmen ini, Bu keberatan Ainun? ketika rekan Anda mengajar tanpa buku teks. Rekan Anda mengajar dengan memanfaatkan sumber belajar lainnya. Ketika diingatkan pengawas tersebut, yang rekan mendukung Anda menyampaikan jika ia tetap mengacu pada Wah. kurikulum, walaupun Terus tidak menggunakan kapan buku teks. Ibu akan Pengawas tersebut mulai nampaknya tersinggung menganggarkan dan memberikan laporan untuk kegiatan ini, tentang Bu? hal itu kepada kepala sekolah. Bagaimana Anda menyikapinya? untuk seni Coach depan dulu ya. saya akan mengajukan menanyakan ke Bapak terlebih dahulu. Setelah disetujui, barulah kita bersama-sama akan menghadap ke yayasan. Oke, Bu. Ya. Baik, Pak. Apa yang mau Bapak ceritakan tentang kejadian tadi? Untuk segera dapat melaksanakannya. Ya, Ibu Ainun, sama-sama, Bu. Selamat bekerja, tetap semangat ya, Ibu. Iya, Pak. Terima kasih. Saya mohon diri. Monggo Ibu Ainun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bentar, Ibu. Ya, nanti 30 menit. Mungkin bisa untuk yang kedua. Ya, langsung saja ya, Pak. Langsung. Kalau boleh tahu, pada saat mengajar, Bapak menggunakan sumber belajar apa? Apakah dengan menggunakan Waalaikumsalam mengaitkan tadi atau warahmatullahi seperti apa? wabarakatuh. Alhamdulillah sehat Bu Ainun. Sepertinya ada yang mau Bapak ceritakan ke saya. Benar Bu Ainun. Begini Bu, menurut saya masih ada beberapa yang sulit Menurut Bapak, dalam apakah melakukan menggunakan buku operasi teks penghitungan dapat sederhana. menghambat eksplorasi siswa? Padahal operasi sederhana tersebut merupakan pelajaran yang sudah
materi yang sudah dikasihkan sejak SD, Bu. Khususnya adalah operasi perkalian maupun operasi pembagian. Apalagi ketika mereka Iya, ketemu saya operasi setuju dengan perkalian Bapak. yang Semua bisa kita bilangan jadikan sumber mutlak belajar. atau Semakin banyak yang bilangan kita gunakan, campuran atau semakin bilangan baik. desimal, maaf, itu Jadi, ada sekarang beberapa dari mereka apa yang rencana Bapak untuk bahkan menyelesaikan sama masalah ini? sekali tidak paham. Sedangkan untuk materi di SMA sendiri itu kan harus ya Bu, harus bisa anak tersebut menguasai operasi perkalian bagian karena itu merupakan dasar atau materi prasyarat untuk mengerjakan soal materi-materi matematika di tingkat berikutnya itu. Jadi sebenarnya mau bercerita Apa yang akan Bapak sampaikan yang kepada belum Bapak bisa pengawas? menghitung. Padahal murid tersebut sudah di kelas berapa tadi, Pak? Sudah kelas 12 itu. Oh, sudah di kelas 12. Iya Ibu. Saya ingin diskusi atau cerita mengenai hal tersebut itu ini. Nah, itu apa yang Pak Narno mau dari obrolan kita kali ini? Baik Bu Aini. Wah, saya ingin bagus sekali rencana Bapak. Mudah-mudahan berhasil ya. Saya dapat membantu Apa komitmen mereka Bapak terhadap rencana agar mereka Bapak ini? mampu menghitung dengan baik masalah-masalah itu tadi sehingga mereka tidak tertinggal dengan murid-murid yang lain itu. Jadi, Pak Narno sedang mencari cara bagaimana agar murid tersebut mampu menghitung dengan baik. Begitu ya, Pak Narno? Iya, benar Bu. Saya sedang berpikir kira-kira bagaimana cara yang efektif atau cara Wah, yang bagus sekali baik Pak. Saya sangat untuk mendukung. membantu Mudah-mudahan mereka semua berjalan lancar agar dan sesuai harapan ya mereka Pak. mampu melakukan minimal yang tadi operasi hitung dengan baik sehingga mereka mampu mempelajari dan mengejar Amin. materi-materi matematika yang di tingkatan Udah, berikutnya selesai. sehingga mereka dapat menguasai Iya, materi saya matematika juga lebih udah baik tinggal. daripada Oke, sebelumnya itu. iya, monggo. Sami-sami. Jadi menurut Bapak, murid tersebut harusnya sudah bisa menghitung ya, Pak? Iya Bu, harusnya ketika mereka sudah apalagi sekarang sudah kelas SMA gitu, itu mereka harusnya sudah bisa untuk minimal melakukan penghitungan karena ya jenenge matematika, yang namanya matematika mesti menghitung Bu, kaitannya dengan menghitung. Matematika nggak bisa meninggalkan menghitung. Tapi ya seperti itu, masih tetap ada beberapa anak mungkin yang masih kesulitan dalam menghitung itu. Sehingga ketika ketemu dengan matematika ya jadi matematika pelajarannya satu tidak menyenangkan, membuat stres, tidak bisa dipahami dan lain-lainnya karena emang dari awal mereka dasarnya saja, contohnya yang perhitungan tadi, mereka masih belum bisa menguasai itu. Kalau menurut Pak Narno, murid tersebut idealnya seperti itu. Dari angka 1 sampai dengan 10, maka sekarang murid tersebut akan dianggap berapa? Kalau menurut saya, itu untuk murid-murid tersebut dari angka sampai 10 itu masih berada di nomor angka 3 itu. Jadi menurut Bapak, murid tersebut sekarang berada di angka 3. Pak Narno sendiri maunya murid tersebut ada di angka berapa? Saya inginnya
mereka itu minimal berada di angka 6 lah, lebih dari separuh ibaratnya. Mereka menguasai minimal penghitungan untuk yang tadi perkalian atau pembagian itu agar mereka mampu untuk belajar yang lainnya. Kalau dasarnya sudah cukup kuat atau bisa, maka akan lebih mudah materi-materi berikutnya yang tentunya harus bisa prasyaratnya tadi untuk menghitung dan operasi menghitung perkalian maupun pembagian. Apa yang saudara lakukan untuk bisa dianggap? Sebenarnya yang sudah saya terfikirkan di saya sudah cukup lumayan banyak sih. Yang pertama mungkin karena Ibu tahu sendiri bahwa di SMA sekarang full day school gitu. Jadi kalau misalkan kita melakukan bimbingan secara luring ya Bu, luring itu kelihatannya anak-anak juga nanti kesulitan karena waktu mereka kan sudah banyak digunakan untuk belajar di sekolah. Jadi untuk membantu anak-anak tersebut, saya berpikir untuk membentuk kelompok belajar khusus tentunya dengan menggunakan daring Bu. Seperti yang sudah kita lakukan dulu ketika pandemi COVID-19. Jadi saya nanti akan mendata dulu anak-anak tersebut, saya masukkan ke dalam grup WA, nanti diskusinya bisa dilakukan melalui WhatsApp dan sekali-kali mungkin untuk hari Sabtu dan hari Minggu kita bisa melakukan dengan menggunakan video call melalui Jimmeet atau melalui Zoom Ibu. Kemudian yang kedua, saya coba untuk menerapkan berbagai metode yang mungkin bisa menarik perhatian mereka, karena tentunya mereka itu kan memiliki gaya belajar yang berbeda-beda Ibu. Ada yang mungkin gaya belajarnya kinestetik, ada yang visual maupun ada yang auditory. Jadi saya mencoba nanti menggunakan cara tersebut, misalkan untuk anak-anak yang memiliki gaya belajar visual dan audiovisual ya, nanti saya coba dengan menggunakan metode-metode yang ada di buku itu saya kasihkan melalui bentuk digital, modul digital, langkah-langkah cara-caranya, baik mungkin yang klasikal, cara menghitung klasikal, ataupun dengan menggunakan metode-metode yang sekarang, misalkan dengan menggunakan penggunaan jari matika, atau untuk anak-anak yang suka dengan menggunakan audio tadi, mungkin langkah-langkahnya dengan menggunakan, saya paling menggunakan video Bu, video yang ada suaranya. Jadi di situ menjelaskan langkah-langkah bagaimana sih cara untuk melakukan penghitungan yang baik, metode-metodenya gimana agar nanti tidak salah. Tentunya untuk yang mereka kinestetik, saya mencoba mengakalinya dengan menggunakan sapu lidi juga bisa, seperti yang digunakan anak-anak pas ketika mereka masih SD, mungkin akan menggugah, mengingatkan mereka, wah seperti ini sudah pernah diajarkan ketika SD, wah ternyata matematika sebenarnya nanti tidak sesusah itu. Mungkin saya akan melakukan dengan cara seperti itu Bu, mencoba berbagai cara agar mereka mungkin lebih nyaman dalam belajarnya itu. Oke, berarti dibutuhkan waktu sejam untuk murid tersebut. Iya Ibu, benar. Saya memang harus memberikan waktu khusus untuk mereka karena kita tahu bahwa
bimbingan, mereka kan tidak semuanya tidak bisa, banyak yang bisa tapi hanya segelintir dari mereka, maka mereka juga harus diberikan bimbingan khusus. Karena ketika kita melakukan bimbingan secara umum, mereka berapa sudah jauh tertinggal dari teman-teman yang lain. Untuk mengakali hal tersebut ya harus dilakukan bimbingan khusus, karena ini kaitannya dengan pelajaran-pelajaran yang sudah terlampau jauh. Jadi, bagaimana Bapak melakukan hal tersebut? Seperti yang tadi sudah saya sisipkan di jawaban yang tadi, Bu. Nanti saya akan membentuk grup WhatsApp ya tadi. Ya. Terus nanti dari grup WhatsApp tadi, tentunya saya akan memberikan materi-materi atau motivasi-motivasi cara mengerjakan secara real time, Bu. Tentunya kemungkinan setelah pulang sekolah nanti melalui WhatsApp kan sekarang ada polling itu ya, Bu, ada fitur polling itu nanti paling sederhana. Misalkan berapa sih nilai dari 2 kali 4? Misalkan nanti mereka akan menjawab polling itu. Dimulai dari soal-soal yang perkalian-perkalian yang mudah, mungkin mereka akan menggugah sampai ke perkalian-perkalian yang agak susah, dan mungkin nanti kalau sudah mereka bisa, saya akan mencoba perkalian-perkalian yang berkaitan dengan desimal dan pecahan. Kapan waktu yang tepat untuk Bapak melakukan hal tersebut? Saya kira ini harus cepatnya, Bu. Jadi kemungkinan saya akan melaksanakan hal ini pada minggu ini, insya Allah sudah bisa saya laksanakan itu. Berarti minggu ini ya Pak? Oke Pak. Jadi sudah menemukan solusinya ya? Apa yang sudah Pak dapatkan dari obrolan kita? Iya Bu, saya sudah menemukan solusi bagaimana cara saya untuk mendampingi mereka, untuk membantu mereka yang tadi masih kesulitan dalam melakukan operasi hitung sederhana, supaya nanti mereka mampu untuk melaksanakan atau mampu untuk menikmati belajar matematika dengan rasa bahwa wah, matematika itu tidak sesulit itu. Ternyata matematika itu sebenarnya menyenangkan, hanya saja dari awal saya sudah termindset bahwa matematika itu susah, jadi emang untuk move on-nya agak susah. Saya berharap anak-anak bisa berpikir seperti itu, sehingga suatu saat mungkin mereka akan malah menjadi ahli dalam bidang matematika, karena kita tidak tahu bahwa yang namanya anak murid nanti mau jadi seperti apa. Belum tentu sekarang belum bisa, untuk tahun-tahun berikutnya mereka tetap bisa. Jadi sekarang nggak bisa, suatu saat nanti mereka malah justru menjadi ahli pada bidang tersebut itu. Baik Pak Narto, kalau begitu minggu depan kita ngobrol lagi ya. Saya mau tahu ceritanya bagaimana setelah Pak Narto melakukan pendampingan tersebut. Baik Bu Ainun, insya Allah minggu depan kita ngobrol lagi untuk membicarakan mengenai langkah-langkah tadi yang sudah coba saya terapkan. Semoga bisa berjalan dengan baik ya Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu Ainun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.